scanning bahkan reset atau clear DTC ya. Kalau misalnya orang bengkel itu bilang clear DTC itu bisa menggunakan HP Android seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan kayak semacam tips bahwa sekarang untuk melakukan scan dan juga bahkan clear DTC atau data trouble kode sekalipun itu bisa dilakukan via HP Android ya. Jadi tentu saja dengan aplikasi yang ada di Play Store ya. Jadi nanti saya akan mencoba untuk clear DTC yang ada di Toyota Yaris Pakpao menggunakan HP Android ini ya. Perlu diketahui teman-teman ya, bahwa ada istilah itu satu scan, kemudian yang kedua adalah clear DTC ya. Jadi antara scan dan clear DTC itu berbeda ya. Scanning itu atau scan itu kita akan melihat error yang ada ya. Jadi ketika cek engine menyala, kemudian kita lakukan scan atau kita lakukan pemindai ya. Jadi kita lakukan scanning error apa yang terjadi atau kerusakan apa yang terjadi, itu namanya scanning. Ibarat kata orang di kesehatan itu di ronsen atau semacamnya kayak gitu ya. Jadi kelihatan penyakitnya apa, trouble-nya di mana. Kemudian ketika mesin mobil itu mengeluarkan DTC atau error atau kerusakan, itu akan menyimpan memori di dalam ECU atau ECU ya kan ya. Jadi kerusakan atau error tersebut disimpan di ECU untuk apa? Untuk menyalakan cek engine yang ada di dashboard. Jadi kemudian setelah partnya diperbaiki, kemudian sensornya katakanlah sudah dibetulkan, tetapi karena masih ada memori yang tersimpan di dalam ECU, kadang akan tetap memunculkan cek engine yang ada di dashboard. Maka dari itu perlu dilakukan reset atau clear DTC, atau lebih mudahnya itu kita membersihkan memori yang ada di ECU, memori kerusakan ya. Walaupun ini tidak semua kerusakan terjadi seperti ini, ada kala yang ketika sensornya itu diganti langsung mati juga ada, tetapi ada juga beberapa sensor yang atau kerusakan ataupun error yang ketika sensornya sudah diperbaiki atau kerusakannya sudah diperbaiki, tetap saja muncul DTC atau cek engine-nya masih menyala. Maka dari itu perlu dilakukan clear DTC. Lewat apa? Bisa lewat scanner, bisa lewat yang HP Android ini saya tadi bilang ya. Maka dari itu jangan salah paham ya teman-teman. Ini sebagai pengantar dulu agak panjang supaya tidak salah paham bahwa mobil saya sudah di scan tapi tiba-tiba muncul lagi itunya cek engine-nya, kemudian masih sama lah. Memang scan itu tidak memperbaiki sesuatu. Scan itu hanya untuk mendeteksi kerusakannya apa, kemudian baru kita eksekusi kerusakannya di mana, begitu ya. Oke teman-teman, ini langsung saja kita praktekkan. Untuk kali ini seperti biasa, yang sering terjadi yaitu indikator ABS ya. Indikator ABS di mobil Yaris itu yang sering menjadi problem ya, karena memang usia sensor sudah lebih dari 10 tahun dan seterusnya. Dan ini sebetulnya mudah bisa diperbaiki ya, mudah sekali, dan spare partnya juga murah dan banyak sekali didapatkan, mudah sekali didapatkan ya. Ini sebetulnya bukan masalah yang sulit, cuma karena ketika orang itu tidak tahu ya, pemiliknya tidak tahu, muncul indikator seperti itu membuat kita panik ya, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi bagi sebagian orang yang sudah tahu memang betul itu kerusakannya, dan mungkin ya karena pertimbangan tertentu dibiarkan saja juga kadang nggak masalah ya, nggak masalah. Walaupun sering menimbulkan kalau sudah parah kedua sensor rusak dan menimbulkan gejala lanjutan dan seterusnya. Nanti alat yang kita butuhkan jangan lupa seperti ini, OBD ya, OBD LM327 scanner. Ini adalah penghubung antara ECU dengan HP Android yang saya maksud tadi. Tentunya nanti ada aplikasi yang harus kita install ya. Aplikasinya apa? Nanti kita lihat. Aplikasinya adalah aplikasi Car Scanner ya, aplikasi Car Scanner. Oke, langsung kita pasang ya. Ini kita pasang. Ini letaknya seperti biasa ya, di bawah dashboard, di dekat dengan setir ya, sebelah kanan. Kita pasang dulu. Oke. Jadi scannernya sudah kita pasang, kemudian kita langsung menuju ke dashboardnya.
Ini kita sudah ke dashboard, kita nyalakan. Ini seharusnya indikator ABS itu nyala hanya beberapa detik ya teman-teman, tapi ini sudah beberapa detik lebih, 3 detik lebih nggak mati karena ini ada trouble. Jadi indikator ABS dan handrem ini tetap menyala. Kita turunkan handrem juga sama ya. Coba kita nyalakan juga, ya kan, harusnya ketika mesin on juga posisi indikator ABS mati. Oke, kita matikan aja dulu langsung. Nah, kita menuju ke HP. Jangan lupa nyalakan Bluetooth ya, nyalakan Bluetoothnya karena ini terhubung via Bluetooth. Aplikasi yang saya maksud adalah aplikasi Car Scanner. Ini kalau belum terhubung warnanya ada yang biru, ada yang putih, tapi kalau sudah terhubung, misalnya kita klik connect, nah ketika sudah terkoneksi seperti ini, sudah nyambung, ini jadi biru ya, ini jadi biru semua. Kemudian lakukan diagnostik trouble, klik ini, kita pilih OBD2, engine control unit 1, kemudian ABS control unit 2. Setelah itu nah kita baca dulu, read. Ini posisi masih menyala ya teman-teman, dan ini kelihatan wah belum. Nah ini terdeteksi DTC C1403. Silakan teman-teman cari tahu DTC C1403 itu tentang apa. Kalau ini kita cari datanya, ini kerusakan ada di sensor belakang kanan ya. Ya, ini terdeteksi DTC C1403, yaitu ada kerusakan di sensor roda belakang kanan, sensor ABS atau sensor kecepatan ya. Kemudian bagaimana cara menghapusnya ya? Ini kan masih muncul ya, muncul di sini ya kan. Kemudian ya, kemudian di sini kita klik bagian ini. Nah, di sini ada tulisan clear. Perhatikan, ini nanti ketika di clear, kemudian ada proses, lampu indikator ABS di sini akan mati. Coba kita klik clear ya. Clear ya. Kita pilih yang clear only found DTC. Kemudian oke. Ya. Langsung mati indikator ABS-nya. Ya kan? Ya, kemudian sudah selesai, klik OK lagi. Kemudian kita kembali back. Sudah. Dan kalau kita scan lagi, maka bersih, di sini tidak ada DTC. Ya. Oke, teman-teman, dan kita coba kita kontak lagi. Perhatikan indikator di dashboard ya, kembali normal. Dan kalau rem tangan kita turunkan, mati ya. Kita nyalakan, jadi normal. Ya, ini fiturnya banyak, ya, fiturnya banyak ya, seperti scanner, aplikasi scanner biasa ya. Oke teman-teman, gitu ya teman-teman.
scanning sudah kita lakukan tadi dengan software ini ya. Kita pakai aplikasi apa namanya, ini kita disconnect dulu ya. Nah, kita sudah tidak terkoneksi lagi. Kemudian ya, pakai aplikasinya adalah tadi ini, car scanner. Gitu ya teman-teman. Ini tadi kita sudah belajar scanning dan clear DTC. Jadi semakin canggih ya, semakin mudah untuk kita sebagai pemilik mobil injeksi, terutama di Yaris Bakpao ini ya. Jadi aplikasi ini memang baru saya coba di mobil Yaris Bakpao ya. Dan untuk sistem rem ABS, karena apa, yang sering muncul trouble itu di situ. Jadi saya penasaran, apakah saya cari-cari apakah ada aplikasi yang bisa untuk clear DTC atau reset ya. Karena kalau sebelum saya menemukan ini kan, kalau kita mau clear DTC, walaupun saya sudah punya aplikasi bawaan dari ketika saya membeli alat tadi ELM 327, itu hanya bisa melakukan scanning, tidak bisa melakukan hanya bisa melakukan scanning, tidak bisa melakukan clear DTC ya. Akhirnya saya penasaran, zaman sudah maju, masa tidak ada aplikasi yang bisa untuk clear DTC ya. Ternyata ada, saya menemukan di situ ada fitur clear DTC, dan ini sangat bermanfaat, apalagi kalau teman-teman itu di Yaris Bakpao-nya sudah terpasang head unit yang berbasis Android. Itu malah mudah, tidak usah pakai HP, langsung install aplikasi tersebut di apa namanya, head unit Android tadi ya. Barangkali bisa, saya belum pernah mencoba karena head unit saya yang masih biasa ya. Logikanya sih bisa, karena itu basisnya adalah basis Android ya. Jadi pasti bisa ya, pasti bisa, tinggal RAM-nya kuat atau tidak ya. Begitu teman-teman. Ini apa namanya, bisa mempermudah kita semua. Jadi kita bisa lakukan scanning mandiri, kemudian clear DTC secara mandiri. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Jika teman-teman penasaran, bisa download di Play Store. Kemudian jangan lupa beli yang apa namanya tadi, scannernya ELM 327. Saya pakai yang versi 1,5. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sudah subscribe mungkin, kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa ya. Yang penting mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bisa untuk wawasan dan pengalaman kita sebagai pemilik Yaris Bakpao ya, biar tidak perlu membeli scanner yang harganya mahal. Ternyata hanya dengan seperti itu aja bisa HP Android kita punya sendiri ya, dan sewaktu-waktu bisa dilakukan bebas kapanpun dimanapun. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Yaris Bakpao memang oke.